murid-murid saya. Maka pesantren Zaitun itu pusat pendidikan toleransi dan damai serta pendidikan sains dan teknologi. Ya, berarti Bapak tidak tahu hukumnya itu ya? Ya, saya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya, selepas maghrib nih ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin yang masih lagi-lagi si Udin. Nah, si Udin ini ternyata memang tidak tahu syariat ya, tidak tahu syariat dan apalagi ilmu fikih. Jadi ketika dia di dalam Islam ya katanya menjadi seorang guru lah, begono begini, namun begitu dipertanyakan oleh umat muslim tentang keilmuannya ya, tentang bagaimana dia mengajar, bagaimana kita mesti berperilaku terhadap orang kafir yang mati gitu ya. Ternyata dia tidak bisa menjawab gitu, malah cenderung blunder gitu ya. Nah, jadi di sini ketahuan malah keceplosan bahasanya Islam itu agama yang benar sebenarnya dalam hati dia, cuma dalam otak dia ataupun dalam hati dia hanya saja dia malu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Selamat malam Pak Saifuddin. Haleluya. Ya, tenang aja Pak Udin, saya tidak seperti teman-teman yang lain. Saya mau dialog santai saja ya. Jadi begini Pak Saifuddin, kenapa ya Bapak ini kan penginjil kan seperti itu boleh dibilang ya. Di Indonesia itu kok bisa sampai nggak dapat hati di antara para tokoh-tokoh dari umat Nasrani ini? Masalahnya apa? Yang saya tahu itu kan PGI pun juga tidak begitu merespon dengan Anda. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang lain pun juga begitu. Nah, kira-kira masalahnya di mana ini, Pak? Tidak merespon saya maksudnya. Ya, artinya kurang simpati dengan apa yang Pak Saifuddin lakukan, gitu loh. Oh iya, PGI pun memusuhi saya ketika saya membela KC. Dia membela pemerintah, membela MUI. Ketika gereja dibakar, PGI nggak ngomong, nggak berani ngomong. Yang ngomong Saifuddin Ibrahim. Maka pantas semacam PGI itu semacam FPI, semacam MUI. Jadi nggak ada urusan saya, nggak mau diomongin orang, nggak mau direspon orang, nggak masalah. Itu bukan urusan saya. Yesus Kristus ketika itu membawa firman, membawa dirinya, itu dimusuhi seluruh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sudah merupakan aturan zaman, aturan masa bahwa pembawa berita kebenaran dimusuhi. Dan orang-orang idealis itu selalu ditipu oleh para penipu di sekitarnya. Nah, itu jawaban saya dulu, Pak Rudi. Iya. Terus Pak, sekarang itu kalau ya itu kan kasuistik Pak. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar kita juga, kenapa Bapak ini seolah-olah, kalau memang seorang penginjil ya, seolah-olah
meninggalkan Indonesia, ya, artinya apakah, nah ini pertanyaan Pak yang harus dijawab, apakah Bapak ketika di Indonesia ini kurang pendukungnya, kurang pengikutnya, atau bagaimana sebetulnya sehingga Anda sudah tidak mau lagi di Indonesia? Gimana Ya. Pak itu? Saya ditolak di Indonesia oleh pemerintah, bukan oleh jemaat saya, bukan oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kalau dengar khutbah saya, tidak ada satu pendeta pun yang bertentangan dengan khutbah-khutbah saya. Semua khutbah saya buat sedemikian rupa. Kalaupun ada pendeta-pendeta yang bertentangan dengan saya, karena mereka takut dengan khutbah-khutbah saya. Katanya gereja akan dibakar, gereja akan disusahin kalau mengundang Saifuddin Ibrahim. Saya tidak perlu diundang oleh mereka, saya cukup di YouTube, saya cukup menginjil di jalan. Itu bukan urusan mereka. Saya tidak mencari keamanan diri saya tidak mencarinya. Kalau yang menolak itu pemerintah, jelas sekali karena saya mengganggu penginjilan saya. Dan penginjilan itu ada dua, penginjilan ke dalam itu adalah untuk orang-orang Kristen yang tidak bertobat, ataupun orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan Yesus, itu wajib ditarik untuk bertobat. Kemudian yang kedua, memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus harus dibawa ke sini. Nah, itu penginjilan. Dan penginjilan itu ada dua juga. Penginjilan yang pertama adalah membicarakan tentang kebenaran itu adalah siapa? Penginjilan itu siapa? Yesus Kristus. Intinya adalah Yesus Kristus, itu namanya penginjilan. Kemudian untuk membedakan siapakah Yesus Kristus terang, maka harus bicara gelap. Gelapnya apa? Ya gelapnya itu ya di luar ajaran Yesus, itu adalah ajaran kegelapan. Makanya saya bicara tentang yang di luar daripada Alkitab. Saya ceritakan semuanya. Pengalaman saya, kenapa saya dulu begini dan begitu. Kenapa saya begitu membakar gereja dan membenci orang Kristen. Saya ceritakan semua supaya orang Kristen juga tahu. Jadi begitu, Saudara Rudi. Iya, iya. Jadi oke, kita berlanjut lagi. Ini flashback ke belakang Pak ya. Bapak dulu kan seorang Muslim kan. Ya. Dari Bapak bahkan dulu pernah di pondok Al Zaitun Pak ya, kalau nggak salah. Ya, banyak pondok, bukan Zaitun saja. Terkenal saya sebut itu hanya Az-Zaitun. Saya mengajar di Sawangan, di Darul Arqam. Kemudian saya juga mengajar di pesantren saya di Hajjah Nureh Sabran. Kemudian saya mengajar banyak tempat terus. Ya. Terus pertanyaan saya begini, Pak. Ibarat kata berarti Anda ini kan dulu seorang pengajar, seorang boleh dibilang ustadz kan seperti itu. Emang ustadz? Bapak kan tahu sendiri tradisi di umat Muslim itu kan selalu taat dengan murid-murid, itu kan selalu taat dengan para ustadz-ustadznya. Nah, ketika Bapak Saifuddin ini berpindah haluan, artinya berpindah setir, saya kok tidak melihat dari para murid-murid Bapak ini yang mengikuti arah Bapak ini. Apakah memang Bapak ini kecewa dengan mereka sehingga Bapak ini putar haluan atau bagaimana? Seharusnya kan ketika Anda seorang pengajar yang cukup besar di kala itu, tentunya banyak pengikut-pengikut Bapak yang juga mengikuti apa yang Bapak lakukan. Tapi sampai hari ini saya tidak melihat adanya murid-murid Bapak yang dulu ketika di pondok yang Bapak ceritakan itu juga mengikuti gerakan yang Bapak lakukan. Nah, masalahnya apa ini, Pak? Ya, bukan masalah itu. Walaupun orang nggak mau mengikuti saya, sekali Yesus, tapi Yesus, iman saya tidak akan berubah sedikit pun kepada Yesus Kristus. Dan ketika saya baru keluar dari Az-Zaitun, pesantren itu, saya punya karyawan, ada 35 karyawan yang masuk Kristen dan
di Cirebon mereka berkumpul di sebuah gereja. Dan mereka sekarang saya nggak tahu lagi karena HP saya sering hilang. Kemudian saya bertemu dengan banyak murid saya yang sudah masuk Kristen, tetapi mereka tidak mau menampilkan diri apalagi menyebut murid Ustadz Saifuddin Ibrahim. Saya sama sekali tidak kecewa, dan 3 anak saya sekarang dari istri saya yang pertama, 3-tiganya Muslim. Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, 3-tiganya masih Muslim. Bahkan hubungan kami tetap baik sampai hari ini. Walaupun anak-anak saya itu sedang berdebat dengan saya. Dan saya tetap berdoa supaya mereka terima Yesus Kristus. Nah, jadi mungkin Bapak saja yang belum kenal murid-murid saya yang sudah terima Yesus Kristus. Kemudian murid-murid saya, karena mereka tahu gurunya ini orangnya humoris, baik, dan ada kelompok kumpulan murid-murid saya yang masih Muslim tetapi masih berhubungan dengan saya. Dan kalau saya di Indonesia, kita libur akhir tahun Desember, saya bawa anak-anak saya. Terima kasih ya, murid saya ada namanya Denny, itu pemberani, anak murid saya itu Denny itu. Jadi dia pun tidak tersinggung kalau tidak marah kalau saya sebut namanya di siaran ini. Jadi begitu Pak Rudi. Iya, terakhir Pak, terakhir. Mohon maaf ya Pak. Selama ini Bapak ini kan dikenal dengan sebuah pernyataan yang cukup, ya mohon maaf, cukup mendiskreditkan umat Muslim, terutama yang di Indonesia. Dan Bapak juga membawakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis, ya, yang dimana, mohon maaf sekali lagi, itu kurang pas penjelasannya kalau di Islam. Pertanyaannya Pak, apakah sebegitu dendamnya atau sebegitu bencinya Anda terhadap umat Muslim, terutama yang di Indonesia ini Pak? Ya. Ngomong kebencian, saya tidak membawa kebencian di dalam siaran-siaran saya, hanya anggapan orang. Kalau saudara mengerti khutbah saya yang lain tentang loving Abraham descendant, mengasihi turunan Abraham. Turunan Abraham yang terkenal itu Ismail dan Ishak. Ismail yang sekarang ngumpul menjadi bangsa Arab, Ishak yang ngumpul menjadi turunan Yahudi sekarang. Nah, 2 turunan ini saling bermusuhan. Nah, kalau kembali kepada firman Tuhan, apa yang saya yakini dan apa yang saya pelajari, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, karena dia akan menjadi bangsa yang besar. Orang Kristen yang benar itu harus mendapat anak angkat dari Muslim, kemudian dipindahkan untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan itulah cara satu-satunya untuk membuat mereka ini, yaitu orang Islam, itu mendapat berkat, yaitu ikut Yesus Kristus. Jadi mengasihi mereka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan segera oleh semua orang Kristen, mengangkat mereka, membimbing mereka. Itu 5 kali sehari teriak di masjid itu, mereka tidak tahu. Bahkan di dalam setiap doanya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Orang Kristen gak perlu bertanya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena Yohanes 14 ayat 6, Ana huwa siratu wal haq wal hayat, la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Yesus itulah jalan, Pak. Yesuslah jalan, Pak Rudi. Jadi begitu. Makanya saya tidak benci. Kalau Bapak menilai saya membenci Islam, enggak.
Saya hanya emosi saja, emosi yang dibuat-buat supaya orang ini tertarik dengan apa yang saya katakan. Dan apa yang saya sampaikan itu menjadi bagian dari ingatan. Jadi kalau nggak model begitu, orang Indonesia nggak akan berubah. Berarti itu boleh dibilang sebuah trik gitu ya Pak? Ya trik saja. Mana saya membenci? Coba lihat orang-orang yang Muslim yang dekat dengan saya. Saya bagi-bagi beras, saya bagi makanan, saya bagi apa saja yang perlu saya bagi. Kalau saya mau kaya, sejak saya Kristen, itu saya sudah jadi kaya raya. Waktu saya di penjara itu uang itu kalau saya kumpulkan ketika saya dalam penjara itu bisa beli 2 Innova. Tetapi saya bagikan semua uang itu untuk orang-orang yang di penjara. Tentu mereka yang sudah kenal dengan saya dan masuk gereja di dalam penjara. Saya memenangkan di Bareskrim itu 18 Muslim terima Yesus. Penjara yang kedua di Tangerang itu 60 Muslim terima Yesus. Penjara yang ketiga di Tangerang kelas 1 120 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tandanya saya cinta dengan orang Islam. Yang saya benci ajarannya. Sekali lagi, saya tidak membenci manusia, tetapi yang saya benci ajarannya. Kan ajaran itu, misalnya ayat surat ke-29, surat ke-9 ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa la yadinuna bidinil haqq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Siapakah mereka itu? Minalladzina utul kitab, yaitu mereka-mereka yang diberi Alkitab, Yahudi dan Kristen. Jadi boleh diperangi. Ayat ajaran itulah yang saya musuh, orangnya tidak boleh saya benci. Karena dia sama-sama manusia. Sebagai orang Kristen saya harus mengasihi. Dan itu terjadi, saudara. Yang saya benci ajarannya, bukan orangnya. Jadi begitu Pak Rudi, terima kasih. Masih ada juga. Halo Pak, sebentar Pak. Masih ada yang mau masuk ini Pak Rud. Sebentar, satu pertanyaan ini. Setelah itu saya turun Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Ini ada yang baru ini ya, Dengeng Karto Roach. Apa ini? Silakan masuk. Begini Pak Saifuddin, saya mau tanya. Ini supaya mengingat kembali terhadap kalau Bapak dulu pernah mengajar di pesantren. Ini pertanyaan saya begini Pak. Apa yang Bapak ajarkan dulu kepada murid-murid Bapak ketika seorang Muslim punya tetangga Nasrani, kemudian tetangga Nasrani tersebut meninggal. Nah, apa dulu yang Bapak sampaikan terhadap murid-murid Bapak ketika masih di Muslim dulu? Mohon maaf Pak, ini sekaligus saya bertanya tentang kalau Bapak dulu memang pernah mengajar, tentunya akan ada sebuah kajian fikih yang Bapak sampaikan di situ. Monggo Pak. Sebagai tetangga kita harus melakukan yang terbaik. Karena tetangga itulah yang pertama kali kita minta bantuan. Maka misalnya kalau kita sakit, ya tetangga. Kita boleh bergaul dengan tetangga, ta'arafu, ta'awanu. Jadi berkenalan dan menolong. Seperti ajaran Quran, itu yang saya ajarkan. Walaupun ketika itu hukumnya, saya Pak, tidak suka dengan kekristenan, tetapi saya harus membantunya dengan mengajar seperti itu murid-murid saya. Maka pesantren Zaitun itu pusat pendidikan toleransi dan damai, serta pendidikan sains dan teknologi. Ya, berarti Bapak tidak tahu hukumnya itu ya Pak? Ya, saya bagaimanapun saya mengajari santri saya untuk hidup toleransi dan damai. Ya, begini. Walaupun ayatnya dan ada penghinaan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, oke, terakhir Pak ya. Jadi terima kasih. Jadi
Itu tadi biasanya dijelaskan oleh para ustadz bahwa hukumnya itu adalah fardu kifayah. Oke, terima kasih Pak Saifud. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana si Udin orang bertanya apa, jawabnya apa, ya. Tidak nyambung ya, Joko Sembung bawa golok katanya. Tidak nyambung. Jadi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim dari menjawab segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan, wah, mungkin dia tidak bisa menjawab ya. Di dalam syariat-syariat Islam pun dia tidak ngerti ya. Terus perihal masalah kekristenannya juga dia tidak paham ya. Terus perihal masalah apa nih? Masalah fikih juga dia tidak mengerti gitu ya. Banyak yang dia tidak pahami, banyak yang tidak dimengerti. Hanya saja dia tuh hanya apa ya? Hanya bernarasi itu hanya itu. Ya, kalau terus dia acap kali mengangkat ayat-ayat perang ya, ayat-ayat perang. Oleh karena apa? Dia tidak tahu syariat, itu yang pertama ya. Di dalam Islam dia dangkal, tidak tahu. Jadi tidak tahu asbabun nuzul. Ayat-ayat perang diangkat gitu ya. Padahal namanya orang berperang kalau kita tidak yang bukan kita yang membunuh ya kita yang dibunuh gitu. Jadi Allah mengizinkan kita membunuh orang-orang kafir itu ya. Oleh karena dalam keadaan berperang, kalau tidak berperang ya mana bisa, mana boleh membunuh satu orang, satu nyawa saja sama halnya kita membunuh manusia keseluruhannya. Itu di dalam Islam itu jelas. Nah, pengecualian kalau perihal masalah membunuh terkecuali dalam keadaan berperang, gitu ya. Si Udin tidak tahu asbabun nuzul turunnya ayat itu tidak tahu, taunya pedofil. Tapi dia sendiri tidak tahu ya. Kalau Maria ini dinikahi oleh Yusuf itu juga seumuran dengan Ibunda Aisyah ya. 6 tahun juga itu. Cuman inilah begonya si Udin ini ya, karena memang dia tidak ngerti. Jadi kurang literatur, kurang membaca gitu ya. Coba baca buku-buku Katolik itu lengkap bagaimana sejarah Maria itu ya, karena memang di dalam Katolik itu Maria ini juga termasuk orang yang dikultuskan gitu ya, disucikan gitu. Si Udin ini tidak ngerti tapi sok tahu ya, bodoh tapi ngaku pinter ya Udin. Tapi ini ternyata Udin ini memantau channel-channel Muslim dan termasuk channel saya ini dulu pernah juga dibahas dikata saya menyolong mencuri video dia katanya dulu. Jadi saya sering distract ya sama si Udin. Si Udin Birahi ini. Aduh, kasihan si Udin nih. Oke, demikian saja komisi ini yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan Dizeno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي